Kebayang gak sih ketika kalian yang sebelumnya tidur di kamar, kemudian tepat pada saat tengah malam, kalian malah terbangun berada di atas kuburan tua. Dan percaya apa enggak percayanya kalian pada kisah ini, tapi inilah suatu kejadian yang pernah aku alami ketika aku masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Untuk kalian yang penasaran tentang kenapa hal tersebut bisa terjadi, maka simak podcast ini dengan seksama, dan semoga juga untuk kalian yang mendengarkan bisa merasa terhibur. Sebelumnya, perkenalkan, namaku adalah Kevin, dan saat ini aku sedang duduk di bangku kuliah di salah satu universitas yang ada di kota Bandung. Namun saat ini ketika aku sedang menuliskan ceritaku untuk kalian, aku sedang berada di kampung halamanku. Dan itu semua karena ada beberapa tugas yang harus aku selesaikan di sini. Ketika aku masih kanak-kanak, aku memiliki suatu penyakit yang mungkin biasa bagi kalian, tapi penyakit ini menjadi sangat luar biasa ketika aku yang mengalaminya. Sebut saja nama penyakitku ini adalah mengigau, atau aku seringkali berjalan dalam keadaan tidak sadar, atau pada saat aku sedang tidur. Penyakit inilah yang menjadi salah satu penyebab aku bisa terbawa ke suatu tempat yang dinamakan kuburan tua, yang letaknya bisa dibilang cukup jauh dari rumahku. Pada saat itu, di sore hari, aku dan anak-anak yang lainnya mandi di tepi sungai. Ya, hal ini memang biasa kami lakukan, dan bahkan hampir setiap hari. Karena kami yang pada saat itu merupakan anak-anak desa, tentu saja lebih asik dengan hal-hal yang berkaitan dengan alam, dan sangat berbeda sekali dengan apa yang anak-anak zaman sekarang ini lakukan, yang dimana lebih menggantungkan diri mereka pada benda-benda elektronik, terutama gadget atau smartphone. Oke, kita balik lagi ke masa dimana aku dan teman-temanku mandi di sungai. Nah, pada saat itu keadaan cuaca sangat mendung dan kira-kira pukul 3 sore. Tentu saja, mandi hujan merupakan momen yang paling indah, momen yang paling seru bagi kami untuk bermain-main. Nah, karena keasikan mandi hujan, tepatnya di sungai, kami pun menjadi lupa waktu untuk kembali ke rumah. Dan pada saat itu kira-kira sekitar pukul 5 sore, dan suasana di desaku ketika jam segitu bisa dibilang sudah mulai lumayan gelap.
Itu pun aku pulang ke rumah karena ayahku yang menyusul aku ke sungai. Sampainya aku di rumah, badanku seolah-olah menggigil dan ya, aku terkena demam pada saat itu. Dan karena jauh dari rumah sakit, orang tuaku hanya memberikanku obat. Kalau tidak salah nama obatnya adalah Bodrexin. Mungkin kalian yang seusia dengan aku mengetahui obat tersebut. Hingga kemudian, aku yang pada saat itu sedang dalam keadaan demam, tentu saja tidur lebih awal, kira-kira pukul 8 malam. Sementara aku sendiri biasanya tidur pukul 9 atau 10 malam. Nah, karena tidur lebih awal, aku pun tiba-tiba terbangun tengah malam. Kalau tidak salah, waktu sudah menunjukkan pukul 11.40 malam. Dan tentu saja, keluargaku yang lainnya sudah pada tertidur dengan nyenyak. Pada posisiku kali ini, aku benar-benar bingung, ingin ngapain. Kemudian, aku mencoba untuk menonton TV di ruang tamu agar aku bisa tidur. Memang benar, dan ternyata entah pukul berapa aku pun kembali tidur, tepatnya berada di depan TV. Pada saat tidur, aku pun bermimpi pergi ke kuburan tua bersama dengan beberapa temanku. Dan pada saat itu, dalam mimpiku di sana, suasananya masih sore. Namun, ketika kami tiba di kuburan tua tersebut, teman-temanku semuanya malah menghilang. Aku benar-benar ketakutan. Hingga tidak lama kemudian, aku bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki wajah yang sangat menakutkan. Lelaki tersebut terus berjalan ke arah aku, sementara kakiku seolah tidak bisa digerakkan sama sekali. Aku tentu saja merasa sangat ketakutan, dan tiba-tiba ketika lelaki tersebut mulai mendekat ke arahku dan ingin memegang aku malah terbangun dari mimpi tersebut. Dan pada saat aku terbangun, aku melihat suasana di sekelilingku sangat gelap tanpa adanya cahaya sedikit pun. Awalnya aku mengira masih dalam keadaan mati lampu, tapi ternyata tidak berapa lama aku malah melihat ada batu nisan tepat di sampingku. Kalian yang mendengarkan, kira-kira bisa gak sih membayangkan betapa kaget dan takutnya aku pada saat itu? Ditambah lagi, keadaan badanku pada saat itu benar-benar dalam keadaan yang sangat lemas. Aku sempat berpikir kalau pada saat itu aku masih dalam keadaan bermimpi dan mencoba untuk bangun dari mimpiku tersebut. Tapi ternyata itu adalah suatu kenyataan dan memang benar-benar terjadi. Hingga tidak lama setelah itu, aku pun secara tidak sadar, entah itu aku pingsan atau aku kembali tidur, yang jelas aku pada saat itu kembali terbangun ketika matahari sudah bersinar terang. Tentu saja aku yang mengetahui kalau diriku sedang berada di atas kuburan tua segera bergegas
untuk kembali ke rumah. Dan aku pun menceritakan semua kejadian yang aku alami kepada anggota keluargaku di rumah. Mereka yang mengetahui akan hal ini tentu saja benar-benar kaget, dan bahkan dengan segera mereka membacakan doa tola bala terhadap aku. Oke teman-teman, mungkin sekian dari cerita yang bisa aku katakan sama kalian, atau cerita yang bisa aku bagikan sama kalian. Nah, aku punya satu pertanyaan sama kalian nih. Kira-kira kejadian yang paling seram yang pernah kalian alami dalam hidup ini apa ya? Tolong dong tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan semoga juga pada next episode atau cerita selanjutnya kita masih bisa bertemu ya teman-teman. Saya tunggu kalian. See you dan sampai jumpa.